Koneksi antar materi modul 14 Budaya Positif disusun dan dipresentasikan oleh Anita Utami dari SMP Negeri 2 Salatiga. Koneksi dengan pembelajaran sebelumnya. Tujuan bagian ini adalah memaparkan keterkaitan materi dengan materi sebelumnya dan membuat kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah keterkaitan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, materi ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri dan motivasi internal. Ki Hajar pernah berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sendiri dengan sekeras-kerasnya. Selain itu, disiplin juga berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang pernah dikatakan Ki Hajar, pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisi hanya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Jika mengingat bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membantu peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat, maka budaya positif memainkan peran signifikan dalam membentuk anak yang dapat berkontribusi bagi lingkungannya. Untuk kaitan dengan materi kedua, yakni nilai dan peran guru penggerak, disiplin positif atau budaya positif konsisten dengan nilai berpusat pada murid. Seperti dikatakan Glasser pada choice theory bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Maka dari itu, untuk membuat murid melakukan sesuatu, guru perlu menumbuhkan motivasi intrinsik lewat praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini juga sesuai dengan peran guru penggerak, yakni mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Budaya positif yang menumbuhkan motivasi intrinsik murid sehingga mereka merasa kompeten, mandiri, dan dicintai, serta memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan konsisten dengan nilai-nilai budaya positif. Hal ini menunjukkan keterkaitan antar dua modul ini. Dan yang ketiga, keterkaitan dengan materi visi guru penggerak. Kita tahu bahwa untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam sekolah, maka para pemimpin hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Itulah sebabnya kita memerlukan visi. Nah, budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah ini bukanlah hal yang mustahil, dan ini dapat dilakukan dengan penerapan budaya positif. Simpulannya, peran guru dalam menciptakan budaya positif adalah sebagai berikut. Jika menilik choice theory dari Glasser, guru tidak dapat memaksa murid melakukan sesuatu. Implikasinya dalam menciptakan budaya positif, guru berperan menuntun murid untuk membangun motivasi intrinsik agar mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Refleksi pemahaman. Pada refleksi pemahaman ini dilakukan dengan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di Learning Management System. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman mengenai konsep-konsep inti dapat diterapkan dalam budaya positif? Nah, berikut adalah pemahaman saya mengenai beberapa kompetensi inti dari modul ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Saya menyimpulkan bahwa disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman yang muaranya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang kedua, teori kontrol. Nah, di sini saya belajar mengenai ilusi kontrol.
dan inti bahwa guru tidak dapat mengendalikan perilaku murid. Artinya kita tidak perlu memaksa. Yang perlu dilakukan adalah sekali lagi membangun motivasi intrinsik. Konsep kunci selanjutnya adalah teori motivasi. Ada 3 motivasi yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan ini yang terpenting dan perlu ditumbuhkan adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Konsep kunci selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ada posisi kontrol guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita senantiasa berupaya untuk dapat menerapkan posisi manajer dengan cara misalnya membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah karena keyakinan ini lebih merujuk pada nilai-nilai universal yang akan memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Hasilnya, ia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Dan juga segitiga restitusi, yakni tahapan tindakan untuk memulihkan siswa setelah melakukan pelanggaran. Berikut adalah sisi-sisi segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal menarik yang ada di luar dugaan saya adalah ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Sebelumnya saya pikir bahwa salah satu tugas guru adalah mengontrol murid. Nyatanya Glasser menyatakan bahwa ini adalah miskonsepsi. Yang kedua, ternyata serentetan peraturan tidak efektif. Saya terbiasa mengajak murid untuk membuat peraturan yang rinci dan banyak butirnya. Ternyata yang sebenarnya dibutuhkan adalah sedikit keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Hal ini membuat saya merasa tercerahkan dan bersemangat. Ternyata banyak kebiasaan saya yang belum mencerminkan budaya positif, dan mempelajari modul ini membuat saya merasa bersemangat untuk mulai menerapkan budaya positif. Pertanyaan kedua, perubahan pola pikir. Sebelum mempelajari modul, saya percaya bahwa membangun kedisiplinan dilakukan dengan menggunakan peraturan yang rinci. Saya juga sering menggunakan hukuman dan hadiah untuk mengendalikan perilaku murid. Kala itu saya ternyata tidak sadar bahwa langkah-langkah itu sebetulnya bersifat ekstrinsik dan tidak memiliki efek jangka panjang. Sesudah mempelajari modul, saya jadi sadar bahwa saya tidak dapat memaksa murid melakukan sesuatu. Maka segala bentuk motivasi eksternal yang dulunya saya lakukan tidak kaget jika itu hanya bertahan sebentar. Nah, mulai sekarang yang perlu saya lakukan adalah menerapkan budaya positif untuk membangun motivasi intrinsik. Pertanyaan ketiga, pengalaman saya terkait budaya positif dan bagaimana perasaan saya mengalami hal-hal itu. Pertama, penyusunan keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Saya belajar menerapkan langkah-langkah perumusan keyakinan kelas dalam mata pelajaran saya. Hal baru yang saya pelajari adalah melibatkan murid dalam perumusan keyakinan dan merujuk pada nilai-nilai universal sebagai keyakinan. Dan ini membuat saya merasa sangat berdaya dan memberdayakan murid. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam pembelajaran. Hal baru yang saya pelajari adalah bagaimana menyelipkan nilai-nilai kebajikan seperti akhlak kepada alam ke dalam pembelajaran. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa pembelajaran bukan hanya melulu soal materi, namun juga soal menanamkan nilai. Dan yang terakhir adalah demonstrasi menerapkan segitiga restitusi. Nah, mencoba mempraktikkan 3 sisi segitiga restitusi untuk mengatasi masalah ini adalah hal yang baru buat saya. Di sini saya belajar bagaimana menerapkan langkah mulai dari menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan simulasi ini adalah pengalaman baru yang membuat saya merasa optimis dapat membantu murid yang telah melanggar untuk belajar dari kesalahan mereka. Pertanyaan keempat, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah, saya sudah melibatkan peserta didik misalnya dalam penyusunan keyakinan, dan saya sudah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai universal ke dalam pembelajaran, bukan hanya melalui ceramah, tetapi anak-anak mengalami sendiri melalui simulasi dan demonstrasi kontekstual, dan kemudian mulai perlahan menggeser mengganti hukuman dengan restitusi, sehingga anak dapat menumbuhkan kesadaran intrinsik mereka. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya masih cenderung mengambil peran sebagai pemantau. Saya masih sering tergelincir menggunakan peraturan yang dapat dengan mudah membuat siswa mematuhi tata tertib. Namun ternyata ini dampaknya kurang lama. Maka ke depan saya perlu berlatih untuk mengambil posisi manajer. Yang kedua, saya ternyata belum melakukan pemetaan kebutuhan dasar peserta didik. Padahal ini penting supaya saya dapat memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Nah, ke depan saya akan mencoba memetakan kebutuhan dasar peserta didik dengan kuesioner yang ditulis berdasarkan teori Glasser. Hasil pemetaan ini akan saya gunakan untuk melakukan intervensi dalam pembelajaran. Pertanyaan kelima, posisi kontrol saya sebelum dan sesudah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul, posisi kontrol saya adalah pemantau. Saya cenderung menyandingkan perilaku murid dengan aturan atau sanksi dan hadiah untuk membuat mereka manut atau menurut. Perasaan saya saat itu, saya tidak merasa terhubung dengan murid, baik secara sosial maupun emosional. Pasalnya saya hanya seperti polisi atau pengawas yang fokus pada aturan dan bukan alasan dibalik perilaku tersebut. Setelah membaca modul, saya mulai belajar menerapkan posisi kontrol manager. Saya berupaya untuk melibatkan murid, menganalisis perilaku mereka, dan menyandingkannya dengan keyakinan kelas. Hasilnya, perlahan saya melihat kesadaran internal mereka mulai tumbuh, dan saya merasa senang. Bedanya dengan yang sebelumnya, sekarang saya mulai belajar bagaimana menegakkan disiplin sambil tetap memanusiakan hubungan dengan peserta didik, bukan hanya sebatas mematuhi aturan. Pertanyaan ke-9, apakah saya pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum membaca modul ini? Iya, namun belum utuh. Ambil satu contoh. Jika ada murid yang terlambat di pelajaran saya akan langsung melompat pada validasi tindakan yang salah tanpa sebelumnya menstabilkan identitas. Saya akan langsung bertanya, mengapa kamu terlambat? Pasti ada alasannya kan? Kemudian langkah kedua adalah saya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita dan apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai konsekuensi? Nah, sebelum membaca modul ini ternyata saya masih belum menstabilkan identitas. Padahal langkah ini penting untuk menggeser pola pikir gagal menjadi berhasil. Dan pertanyaan terakhir, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari, ada satu konsep, yang pernah saya dengar yaitu konsep regulasi diri. Konsep regulasi diri ini menurut saya penting dalam budaya positif karena proses ini adalah membuat seseorang dapat mengatur pencapaian dengan aksi mereka, mengevaluasi kesuksesan sendiri, kemudian menyusun rencana menuju target. Oke, dan ini adalah juga dalam self-regulated learning, seorang pembelajar akan belajar mengatur dirinya sendiri. Dan saya membayangkan jika ini terwujud, maka akan sangat indahnya memiliki murid-murid dan diri sendiri mungkin yang dapat dengan mandiri mengelola dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Demikian refleksi saya terhadap modul 1.4. Terima kasih.